Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Anglerpedia, jumpa lagi di channel kita Anglerpedia Chandra YouTube channel. Kali ini kita akan review proses pembuatan luka dalam bahasa daerah kami ataupun bubu dalam bahasa nasionalnya. Kita berada di sebuah desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Hari ini kita sudah berada di kediaman seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Beliau menggantungkan kehidupannya dengan mencari ikan di sungai. Kami biasa menyebutnya dengan Sungai Kampar. Bang Weli, begitu panggilan akrab kami dalam keseharian beliau. Ada beberapa hal yang membuat Anglerpedia takjub dengan beliau. Selain keahlian tangan beliau menciptakan bubu tradisional ini, beliau memiliki prinsip hidup yang luar biasa. Beliau berprinsip hidup itu keras, tapi tetap harus semangat walaupun hasil tangkapan tak seberapa. Pepatah beliau, rezeki nelayan seperti rezeki harimau, kadang untung sehari malang setahun. Tapi rezeki sudah ada yang ngatur. Kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Selebihnya serahkan ke Yang Kuasa, penuturan beliau. Di tangan dingin Bang Weli ini, bubu tradisional ini terbentuk dengan panjang lebih kurang 6 meter dan berdiameter 3 meter. Penasaran dengan pembuatan bubu besar ini? Yuk kita simak apa saja bahan-bahannya dan proses pembuatannya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta like, komen, dan share ke teman-teman jika video ini ada memiliki nilai pengetahuan dan manfaat. Terima kasih. Baik sahabat Anglerpedia, bahan utama dari bubu ini adalah rotan danan atau rotan besar. Tentunya rotan ini dicari dari pedalaman hutan yang cukup jauh dari pemukiman penduduk, yang menempuh jarak beberapa kilo dari pemukiman penduduk. Yang kedua, bambu yang sudah dibentuk sedemikian rupa berbentuk stik panjang, yang sudah diawetkan dengan dijemur dan diasapkan agar memiliki ketahanan yang lama dan tidak mudah patah. Panjang stik bambu ini lebih kurang 3 meter. Yang ketiga, alat penunjang rangkaian pembuatan bubu yaitu beberapa tali nilon yang memiliki ukuran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Dan berikutnya adalah alat-alat pertukangan yang cukup sederhana seperti gergaji, golok, gunting, dan kayu penyangga. Berikutnya bahan yang paling penting yaitu jaring yang terbuat dari nilon yang dipasangkan ke rangka bubu supaya tangkapan ikan tidak keluar dari bubu. Mata jaring nilon ini memiliki lebar lebih kurang 4 jari orang dewasa. Yang terakhir, tali nilon yang berdiameter besar yang berfungsi sebagai penahan bubu saat dipasang ke sungai yang besar agar tidak hanyut diterpa deras sungai, apalagi saat air naik saat musim penghujan. Baik sahabat Anglerpedia, kita masuk ke proses pembuatan, yaitu pemasangan rangka bubu dengan mengikatkan tali nilon ke rotan sebagai rusuk bubu berbentuk lingkaran dan kayu sebagai rangka penyangga secara horizontal sehingga rangkaiannya berbentuk silinder atau besar di pangkal dan kuncup ke ujung. Selanjutnya pemasangan pintu masuk ikan yang terbuat dari stik bambu tadi yang dirangkai dengan menggunakan tali nilon dengan berbentuk lingkaran ataupun kuncup ke dalam. Tentunya ikatan tali nilon ini diikat dengan secara teliti dan dipastikan kuat agar nantinya rangkaian daripada stik bambu tersebut sebagai pintu masuk ikan tidak mudah terlepas ataupun rusak ataupun putus. Setelah pintu masuk ikan pada bubu selesai, kami bersama Bang Weli melakukan uji ketahanan dengan
menyuruh anak usia 3 tahun dengan berat 11 kg untuk naik dan menginjak rangkaian stik bambu tersebut untuk menguji ketahanan bambu dan kekuatan ikatannya. Alhasil, setelah dilakukan pengujian, sungguh sangat luar biasa. Rangkaian stik bambu tersebut alhamdulillah tetap kuat dan tidak mengalami kerusakan apapun. Kemudian selanjutnya pemasangan jaring ke rangka bubu. Jaring dipasang ke seluruh rangka bubu tersebut dari pangkal sampai ke ujung bubu. Seperti yang tampak di dalam video, rangkaian jaring yang dipasang ke rangka bubu tersebut diikatkan dari pangkal sampai ke ujung. Proses berikutnya, dikarenakan jaring yang terpasang ke rangka bubu masih terlihat kendor, maka perlu proses pengketatan atau penarikan jaring agar jaring lebih ketat menempel ke rangka bubu. Selain berfungsi agar bubu jadi kokoh, juga pengketatan jaring ke rangka bubu memudahkan pembersihan sampah-sampah yang masuk ke dalam bubu yang dibawa oleh arus sungai nantinya. Tutur dari Bang Welly. Setelah dikencangkan jaring tersebut dan menempel baik ke rangka bubu selesai, maka hasilnya seperti ini sahabat Anglerpedia. Tahap selanjutnya, pemasangan rusuk dari rotan sebagai rusuk lapis kedua di sebelah luar jaring. Pemasangan ini dimaksudkan agar bubu semakin kokoh dan tidak mudah hancur jika suatu saat ditabrak oleh kayu yang lebih besar yang hanyut dibawa oleh arus sungai, atau jika masuk ikan yang lebih besar ke dalam bubu, saat ikan tersebut memaksa untuk keluar, bubu tetap aman, seperti yang dikatakan Bang Welly kepada kami. Untuk pemasangan rotan sebagai lapis kedua di luar jaring bubu ini harus diikat dengan sangat kencang seperti yang terlihat dalam video, agar supaya rotan yang terpasang di lapis kedua tersebut tidak mudah terlepas saat terjadinya tabrakan ataupun hentakan ikan yang berada di dalam bubu tersebut. Sahabat Anglerpedia, inilah hasil karya bubu besar yang menjadi pengharapan Bang Welly untuk menghidupi 3 putranya dan istrinya. Kita doakan nelayan Indonesia semakin dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap yakin dan percayalah, habis gelap terbitlah terang. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. See you the next video.